belum lama saya dapat chattingan WA dari seorang ibu ya yang dia konsultasi kepada saya tentang masalah anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya usia SMP kelas 1 dan beliau sudah sampai katakan saya sudah angkat tangan Bu untuk menangani anak laki-laki saya. Tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau mengumpulkan tugas, jangan mengerjakan saja tidak, diajak ngomong susah, pokoknya kalau diajak ngomong hanya jawabnya iya, tidak menggeleng kepala. Sholatnya maunya di kamar, dikunci, tidak mau berjamaah, tilawahnya kalau nggak didampingi tidak mau tilawah. Padahal dia mungkin sejak SMP sudah di pondok juga. Terus kemudian ini kemudian masuknya SMA negeri ya. Terus kemudian sampai sudah dibawa ke psikolog, ke psikiater, anaknya tidak mau berubah begitu. Terus saya tanya, Ibu, apakah ada ketergantungan gadget selama masa daring ini? Terus ibu itu diam, iya Bu gitu ya. Jadi beliau menyalahkan suaminya. Ya, ini biasa ya, klasik ya, salah menyalahkan suaminya yang sudah mengizinkan waktu SMP anaknya pegang gadget begitu. Jadi kalau pulang dari pondok tuh gadget penuh gitu di rumah, itu nggak bisa ditahan. Jadi selama liburan ya hanya bersama gadget itu saja. Akhirnya kemudian ketika SMA masuk ke negeri itu terus udah gitu daring lagi ya, menambah masalah begitu. Akhirnya anak ini kecanduan gadget dan sungguh sulit diajak komunikasi. Terus saya bilang, upaya ibu sudah apa saja tadi ya, dibawa ke psikiater dan sebagainya, sampai apakah sudah ada komunikasi dengan suami? Terus ada ibu terdiam. Ya itulah Bu, saya sulit untuk menembus suami saya karena suami saya merasa itu tidak masalah. Suami merasa bahwa nengke wae engko yo ono masane rampung. Terus kemudian tidak berusaha mendekati anaknya, tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Nah ini kan jadi problem ya Bapak Ibu sekalian. Ini dari satu problem dari sekian banyak problem yang mesti dihadapi oleh anak-anak remaja, terutama dari anak tingkat SMP. Oke, akan saya mulai dengan fase remaja ya. Fase remaja itu adalah fase di mana ini memang Bapak Ibu perlu ketahui saatnya mereka pada masa mencari jati diri. Jadi dia ingin gaya gitu loh. Aku ini dewasa, aku ini sudah besar. Sehingga kadang-kadang kita merasa kok gaya tuh anak ini gitu ya. Kok saiki kok berubah ya. Orang kaya mbiyen. Ya wis dia sedang jati diri. Nah, biasanya nanti anak-anaknya akan sangat terpengaruh di mana lingkungan itu berada. Kalau lingkungannya baik dia akan ikut baik. Kalau lingkungannya buruk akan buruk. Itu cepat sekali anak usia ini. Nah, kalau misalnya dia sekolah di sekolah negeri kemudian dia bergaulnya di lingkungannya dengan anak-anak yang luar biasa negatifnya misal begitu, itu akan sangat cepat sekali. Akan sangat cepat. Baik kemudian bapak ibunya tidak ambil peran begitu ya, seperti itu. Jadi ini masa yang sangat rentan. Jadi sungguh saya bersyukur pada Allah Bapak Ibu semua anak-anak sudah ditempatkan di sebuah pondok pesantren yang tepat menurut saya, makanya mengatakan begitu. Dan pernahkah Bapak Ibu berterima kasih kepada mereka ketika mereka mau masuk pondok? Jadi ketika masuk pondok sudah mengucapkan nak ya terima kasih kamu sudah mau masuk pondok pesantren. Terima kasih sudah mau manut sama ayah dan ibu. Terima kasih sudah mau belajar. Dengan suasana yang berbeda dengan rumah dan juga dengan teman-temanmu yang lain waktu di SD. Terima kasih anak ya yang rajin belajarnya. Bismillah, ayah ibu akan doakan dari rumah. Pernah nggak mengatakan begitu rasa terima kasih kepada mereka? Ya waktu anak SD kan naik jilid, umi, ikro atau apa gitu ya. Kita mengucapkan hebat, anak muda hebat gitu. Naik jilid kita ucapkan hebat. Dia dapat rapot bagus kita mengatakan luar biasa. Rapotnya jelek kita mengatakan luar biasa, kamu sudah berusaha. Insya Allah bisa nanti semester berikut bisa jadi lebih baik lagi. Terus kemudian ketika anak masuk pondok, pernah nggak bilang terima kasih? Kan tidak semua orang mau masuk pondok pesantren Bapak dan Ibu sekalian. Betapa ada sampai ini ada seorang ibu yang anaknya perempuan kelas 5, dia ingin cita-cita anak tuh masuk pondok sampai dia nangis, kok anak saya enggak mau ya Bu, ya Allah, asal saya ngomong pondok anak itu sudah langsung alergi, pokoknya mama jangan bilang-bilang pondok begitu. Padahal dia mendambakan betul anaknya masuk pondok. Dan itu banyak sekali orang tua yang ingin anaknya masuk tapi anaknya tidak mau, memilih untuk masuk di sekolah biasa. Dan ibu bapak dan anaknya mau masuk. Apalagi kemudian 3 tahun di SMP, sambung 3 tahun lagi nanti di SMA. Masya Allah, luar biasa keberkahan betul. Rizki yang luar biasa adalah ketika anak itu mau untuk mengikuti apa yang kita kehendaki. Nah, bagaimana kemudian kita
bisa selamat, aman, nyaman begitu ya, membersamai mereka sampai nanti tingkat mereka dewasa dan bisa memilih jalan hidupnya masing-masing dengan sesuatu yang sudah kita bekali, yaitu pendidikan agama. Ya, jadi memang saya waktu itu punya pengalaman anak saya nomor 2 ya. Nomor 2 itu dia di pondok pesantren, jadi sekolah IT gitu ya, terus di pondok pesantren 3 tahun di Ihsanul Fikri, terus kemudian SMA-nya itu kita diskusi mau masuk lanjut di IF atau mau masuk di negeri. Saya sarankan kalau negeri cari sekolah negeri yang favorit, sekolah terbaik, baru boleh. Kalau nggak diterima, saya bilang jangan coba-coba gitu ya, seperti itu. Kemudian dia terima di SMA negeri di favorit tempat kami. Nah, ketika dia lulus, dia memilih untuk masuk sekolah di luar negeri di Moskow, di Rusia gitu. Dia ada ketakutan. Dia bilang, "Umi, aku hidup di negara tidak bertuhan. Aku harus bagaimana?" Terus saya bilang, "Abi dan Umi sudah menyekolahkanmu di sekolah-sekolah terbaik. Sudah dibekali dengan ilmu agama. Umi yakin bismillah kamu sudah cukup dengan bekalanmu. Emas dimanapun akan tetap emas. Kalau kamu soleh dimanapun, insya Allah kamu akan tetap menjadi anak yang soleh. Ibu apa bunda doakan kamu berjuang di sana." Masya Allah, Bapak Ibu dan sekalian, apa yang terjadi? Sungguh dari mulai dia di bandara sampai itu betul-betul ada banyak kejutan-kejutan yang Allah berikan kepada kami ya, di mana anak kami dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Ini bagian dari mudah-mudahan dari doa kami ya, untuk agar menjaga anak itu dari segala macam musibah. Di Rusia, di negara tidak bertuhan, malah dipertemukan dengan orang Palestina, orang Sudan, orang Yaman begitu ya, orang-orang Muslim yang juga sekolah di sana. Mereka jadi bikin satu komunitas termasuk anak saya ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita ini sedang kerja keras ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita sedang kerja keras untuk membekali anak kita agar dia punya bekalan untuk menjalin kehidupan, karena kita ini tidak bisa selalu membersamainya. Pada satu saat kita akan melepas dia untuk menemukan cita-citanya. Nah, harapan kita adalah seperti yang kita mau. Kita doakan kepada Allah, ya Rabbi habli minas salihin. Jangan jadikan anak-anak yang salih dan salihah, seperti itu. Nah, di fase ini fase remaja ini, fase yang luar biasa ya, fase di mana Bapak Ibu akan diberi mungkin ujian kesabaran yang luar biasa, kesabaran yang mungkin tidak ada batasnya. Kalau saya kan tidak ada batasnya ya. Nah, saya akan coba kupas ini ya, secara berurutan untuk dipahami apa saja sih yang mudah-mudahan bisa menjadikan anak-anak kita selamat dunia dan akhirat. Diawali dengan fase dia balik ya, jadi pasca balik ya, baliknya mungkin waktu dia kelas 6, kelas 5, kelas 6 dan masuk usia SMP, sudah masa balik ya. Yang pertama harus diperhatikan adalah bagaimana kita memperhatikan perhatian terhadap akidah dia ya. Jadi pendidikan akidah adalah pendidikan yang menjadikan pondasi utama dan yang pertama harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Dengan akidah yang kuat, anak-anak kita akan terjaga dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Pendidikan akidah telah dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim yang terdapat dalam surat Luqman ya. Dan dikatakan bahwa, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nomor 1, akidah ya. Dan ini sudah kita mulai sejak dia dalam kandungan, lahir diadzankan, kemudian kita besarkan dengan penuh kasih sayang, dengan cara-cara pendidikan yang islami, masuk ke sekolah-sekolah yang islami, sampai ketika pada masa dia remaja, dia masa balik, dia masa dewasa, di mana ini adalah masa yang sungguh sangat mempertaruhkan kesabaran kita. Akidah ini menjadi satu pondasi yang utama. Sejak kecil mereka sudah ditanamkan betul, di TK saja sudah ya, dengan mencintai Allah, kemudian segala sesuatu adalah untuk Allah, dari Allah, hanya untuk Allah, itu sudah sampai mereka kelas 6 dan kemudian masuk kepada fase balik begitu. Ini harus kita ingatkan, karena kita sudah lihatlah di kejadian di masyarakat kita ya, ada anak-anak yang kemudian bapak ibunya muslim, kemudian anaknya berpindah agama, kemudian ataupun melakukan hal-hal kesyirikan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya dia dilakukan oleh anak-anak. Ketika mereka besar itu, nauzubillah min zalik, semoga tidak terjadi pada anak-anak kita. Untuk itu, untuk perhatian ini betul-betul harus kita ingatkan.